Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita lagi ya. Baik, langsung saja ya. Ini yang presentasi adalah kelompok 5, kelompok 5A. Ini materinya tentang bisnis rokok ya. Ada yang pro dan ada yang kontra ya. Baik, yang kelompok 5A ada Rizky Dwi Puspita, Aditya Chandra Sulaiman, Hartina, Dwi Yuliana, Muhammad Loksa Nurul Watoni. Sudah ada orang-orangnya? Sudah ada, Pak. Baik, bisa dicoba share screen PowerPoint-nya? Sebentar, Pak. Oke. Kelihatan, Pak? Oke ya, kelihatan. Oke, baik. Kepada kelompok 5A, disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator kelompok 5 kelas manajemen dakwah semester 5 juga ingin mempresentasikan makalah kami yang telah diamanahkan, yaitu tentang bisnis rokok bagian pro. Di sini kelompok saya terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Saudara Aditya Chandra Sulaiman, yang kedua ada Muhammad Loksa Nurul Waton, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Dwi Yuliana, dan yang kelima adalah Hartina. Di sini kita masuk ke pembahasan pertama. Sebelum itu, marilah kita buka presentasi pada siang hari ini dan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama ya. Di sini ada 5 pembahasan, yaitu pengertian etika bisnis Islam, yang akan disampaikan oleh saudari kita Hartina. Kepadanya disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya terima kasih kepada Bapak dosen dan teman kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sedikit materi mengenai makalah kelompok saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian dari etika bisnis Islam. Sebelum kita mengetahui pengertian dari etika bisnis Islam, teman-teman perlu kita ketahui dulu apa itu etika. Etika adalah cabang filsafat yang mencari nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan dan pemikiran. Sedangkan etika dalam Islam berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, satu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan yang buruk secara moral. Adapun etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat, yang mengangkut aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruk, kewajiban dan tanggung jawab.
Jadi, etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi, dari pengertian etika dan Islam dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Selanjutnya tentu melakukan yang benar berkenaan dengan produk pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, salah, dan halal haram dunia bisnis berdasarkan pada prinsip syariah. Baiklah, mungkin hanya itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Hartina. Selanjutnya kita beranjak ke pemateri kedua, yaitu tentang pengertian rokok yang akan disampaikan oleh saudari kita Dwi Yuliana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saja. Nama saya Dwi Yuliana dari kelompok 5 materi kedua. Jadi di sini yang saya akan bahas itu ada dua pengertian rokok dan BPOM rokok di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada pengertian rokok. Jadi rokok atau disebut dengan sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang 70 hingga 120 mm dengan sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering. Nah, rokok ini salah satu ujungnya itu akan dibakar membara, asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung rokok lainnya. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk rokok atau kotak kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Pengertiannya ada sejarah rokok. Nah, di sini manusia di dunia yang pertama merokok itu adalah suku bangsa Indian di Amerika. Keperluan mereka itu untuk ritual memuja dewa atau roh. Nah, pada abad ke-16, bangsa Eropa menemukan benua Amerika tersebut. Sehingga bangsa Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok. Pada abad ke-17, para pedagang Spanyol masuk ke Turki, sehingga rokok mulai masuk ke negara-negara Islam. Nah, di situ ada jenis-jenis rokok. Yang pertama itu ada rokok klobot, yaitu rokok yang bahan pembungkusnya berupa kulit jagung. Yang kedua itu ada rokok jenis kawung, rokok yang pembungkusnya itu berupa dari daun aren. Yang ketiga ada sigaret, yaitu rokok pembungkusnya berupa kertas. Yang keempat ada cerutu, rokok ini pembungkusnya berupa daun tembakau. Adapun jenis rokok berdasarkan bahan baku atau isi. Jadi rokok yang pertama itu ada rokok putih. Rokok putih ini bahan bakunya itu berupa tembakau yang diberikan saus mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Yang kedua itu ada rokok kretek. Isi rokok kretek ini merupakan daun tembakau dan cengkih yang diberi saus juga. Dan yang ketiga itu ada rokok lembak yang berupa isiannya itu cengkih, kemenyan, dan tembakau juga. Dan keempat itu ada rokok daun nipah. Rokok daun nipah ini merupakan rokok yang sering dibungkus menggunakan tanaman sejenis palem. Itu mungkin pengertian rokok. Yang kedua itu ada Badan POM rokok di Indonesia. Badan POM sendiri memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Nah, di dalam pengawasan ini ada 3 amanah yang disampaikan Kepala BPOM. Yang pertama itu ada pengawasan terhadap kesehatan dan peringatan kepada pengusaha dalam menjual rokok. Yang kedua itu ada pemeriksaan terhadap kandungan nikotin dan tar di dalam produk tembakau.
Dan yang terakhir itu ada pengawasan terhadap promosi iklan di media cetak, siaran, dan teknologi informasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Dwi Yuliana. Selanjutnya kita beranjak ke pemateri berikutnya, yaitu tentang dampak positif orang yang merokok, yang akan disampaikan oleh Saudara Loksa Nurul Waton. Kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif orang yang merokok. Merokok seringkali kita lihat di kalangan remaja atau orang tua. Merokok juga mempunyai dampak positif seperti misalnya merokok dapat menghilangkan penyakit yang namanya itu paru-paru basah. Nanti saya jelaskan juga di sini ada 7 dampak positif orang yang merokok. Yang pertama itu manfaatnya rokok bagi kesehatan pada orang produksi wanita. Di sini efeknya ekstrogenik pada nikotin menyebabkan penurunan kadar hormon estrogen pada wanita yang merokok. Efek ini diharapkan sangat bermanfaat pada penyakit yang timbul akibat kelebihan hormon estrogen. Yang kedua, manfaat rokok bagi kesehatan pada fungsi kognitif atau mood dan memori. Terdapat bukti bahwa nikotin dapat merangsang perbaikan saraf dan berkelanjutan dalam memori kerja, meningkatkan memori perspektif, menghindari kerusakan kognitif melalui efek langsung pada aktivitas saraf otak. Nikotin juga dapat meningkatkan mood dan konsentrasi pada beberapa individu dengan Terputus ya? Kita menjadi tenang dikarenakan rokok mengandung nikotin yang bisa menenangkan pikiran kita dan pikiran kita juga jadi jernih. Yang keempat, menimbulkan perasaan nikmat. Rokok juga ini bisa menimbulkan rasa nikmat ketika kita menghisap, membuat manusia merasa tenang atau nikmat karena di dalam rokok mengandung zat yang bisa membuat seorang itu merasa tenang. Yang kelima, rokok juga bisa mempererat pergaulan antar kawan. Rokok juga bisa menguatkan tali pertemanan atau mempererat silaturahim. Ada yang mengatakan rokok ini suatu jalan untuk menimbulkan jalan sosialisme. Dan adapun argumentasi yang lain mengenai tentang rokok ini ada dari guru saya pribadi mengatakan kalau saya tidak merokok tidak bisa mengarang kitab. Itu kata beliau. Yang keenam, meningkatkan keberanian. Rokok juga bisa meningkatkan keberanian dalam segala hal. Contohnya, berani dalam ketika kita di khalayak yang banyak. Tatkala itu rokok itu sangat berfungsi, sangat berperan ketika kita dihadapkan di kalangan orang banyak. Kita berani untuk ngomong dan berpendapat. Yang ketujuh, meningkatkan perasaan jantan. Rokok juga bisa meningkatkan rasa jantan kita. Tidak jauh dari yang di atas, kita sudah tahu apa yang bisa mengakibatkan rasa jantan kita bisa meningkat dari sebuah rokok. Jangan kita meningkat dan tubuh kita merasa segar dalam melakukan kegiatan apapun. Mungkin itu saja dari saya tentang dampak positif
orang merokok. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya ucapkan terima kasih ya kepada saudara kita Ernoksa Nurulwaton. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang terhadap iklan rokok di Indonesia yang disampaikan oleh saudara Aditya Chandra Sulaiman. Kepadanya disilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagian D, peraturan undang-undang terhadap iklan rokok. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, dalam pasal 1 poin yang di sana terdapat pengertian iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan. Selanjutnya di Indonesia sendiri untuk peraturan iklan rokok terdapat pembatasan, bukan larangan tapi ada batasannya terhadap penayangan iklan tersebut di beberapa stasiun televisi. KPI mengingatkan hal-hal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-Undang Penyiaran pasal 46 ayat 3 huruf C melarang iklan niaga melakukan promosi rokok yang mempergerakan wujud rokok. Yang kedua, SPS pasal 58 ayat 4 huruf C telah melarang promosi rokok yang mempergerakan wujud rokok. Yang ketiga, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 dan SPS Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 telah mengatur bahwa setiap iklan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada etika periwaran Indonesia. Dan yang keempat, etika periwara Indonesia pada butir 2 huruf C, iklan rokok dan produk tembakau tidak memperagakan atau menggambarkan orang-orang yang merokok atau mengarah pada yang sedang merokok. Di atas sudah jelas pembatasan bahwa undang-undang sendiri mengatur tidak ada larangan untuk iklan rokok, melainkan undang-undang yang mengatur pembatasan itu rasa green terhadap iklan rokok. Bahkan yang kita lihat di TV sekarang, iklan rokok pun tidak pernah mengajak kita untuk merokok dan tidak ada wujud rokoknya. Selain itu, kemasan pula bergambar tenggorokan dan paru-paru yang tidak sehat. Jika alasannya iklan bisa mempengaruhi anak-anak merokok, selama ini iklan rokok tidak bisa berisi ajakan, hanya logo atau tagline. Bahkan di iklan rokok justru memuat larangan yang jelas bagi masyarakat usia di bawah 18 tahun. Orang tahu iklan rokok justru karena ada muatan peringatan larang merokok, lalu apalagi yang ditakutkan anak-anak merokok itu lebih besar karena ajakan dari lingkungan. Ini yang perlu dicegah, bukan iklan rokok ditiadakan. Dan jika bisnis rokok ini ditiadakan, NTB sendiri termasuk penghasil tembakau terbesar setelah Jawa Timur, Jawa Tengah. Jika bisnis rokok ditiadakan, maka bagaimana nasib dari petani-petani kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini? Baik, hanya ini yang bisa sampaikan. Sepenuhnya saya ke moderator. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Aditya Chandra Sulaiman. Selanjutnya yaitu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini 3 perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Yang pertama langsung saja ya, yaitu PT HM Sempurna Tbk. Perusahaan rokok terbesar di Indonesia ini adalah perusahaan yang mungkin paling terkenal ya sama teman-teman laki-laki nih. Di kalangan laki-laki pasti sudah
familiar dengan merek Sampurna dan lain sebagainya. Nah, Sampurna ini adalah perusahaan rokok terbesar di Indonesia dengan laba bersih mencapai 3 triliun pada tahun 2007. Ini data yang diambil pada tahun 2007. Kemudian yang kedua adalah gudang garam TBK. Gudang garam TBK dan Surya merupakan produk utama dari perusahaan ini. Tahun 2007, perusahaan mencatat laba bersih senilai 519 triliun rupiah. Jadi cukup besar konsumen dari gudang garam TBK ini sehingga mencapai laba bersih hingga 500 triliun lebih. Kemudian yang ketiga ada Jarum. Pada mulanya sebagian perusahaan zaman dahulu bisa disebut Jarum ini adalah perusahaan yang cukup mengalami turun naik perkembangan gitu. Soalnya Jarum ini adalah salah satu perusahaan rokok yang dulu sempat hampir punah, hampir gulung tikar, tetapi dengan inovasi-inovasi lagi bangkit di tahun 2000-an dengan berbagai macam ide-ide ya yang sampai sekarang masih digunakan. Dan dulu Jarum ini adalah perusahaan yang masih menggunakan teknologi manual, tapi sekarang sudah menggunakan teknologi mesin. Produk unggulan dari mereka adalah Sigater, Kretek, dan pernah mencapai laba bersih hingga 7,1 triliun di tahun ini pada bulan Maret. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 5A. Sekarang kita beralih ke kelompok 5B ya. Bisa sebentar. Oke. Yang 5B, silakan. Ya. Tidur. Di kelompok 5B ada Prawira Bentara, Maulidia Rizka Putri, Muhammad Diki Wahyudi, dan Nurul Hidayah ya. Oke, sudah ada orang-orangnya ini? Masih, Pak. Ira. Silakan bisa dicoba share screen PowerPoint-nya. Kok nggak bisa? Ya, bentar. Bisa dibantu mungkin oleh anggotanya yang lain. Oke, ya. Oke, baik. Pada kelompok 5B disilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B. Bentar, HP-nya yang lain dikecilkan dulu suaranya biar tidak menggema ya. Udah, dicoba lagi. Kami dari kelompok 5 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami soal kontra bisnis rokok di Indonesia. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Prawira Bentara, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Matiin dulu, Put. Udah matiin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan membawakan rokok di Indonesia. Iya, wah. Indonesia adalah negara terbesar konsumen rokok pada tahun 2014.
Dengan menempati peringkat tersebut, Indonesia merupakan salah satu pasar potensi terbesar bagi industri rokok. Fenomena rokok di Indonesia semakin dimanjakan oleh negara dan merupakan satu-satunya negara yang tidak meratifikasi FCTC serta belum mempunyai regulasi yang komprehensif untuk mengatur peredaran dan produksi tembakau. Lanjut ke pengertian rokok. Rokok merupakan produk yang berbahaya dan adiktif, menimbulkan ketergantungan. Di dalam rokok terdapat 4.000 bahan kimia berbahaya yang 69 diantaranya merupakan zat karsinogenetik dapat menimbulkan kanker. Zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok antara lain monoksida, sianida, arsen, forma, dan lain-lain. Lanjut ke jenis-jenis perokok. Berdasarkan jenis-jenis perokok, 1. Perokok aktif yang terbiasa dan secara nyata menghisap rokok. 2. Perokok pasif, orang yang menghirup asap rokok dari perokok aktif. Berdasarkan jumlah 1. Perokok ringan yang menghabiskan 1-10 batang rokok per hari. 2. Perokok sedang yang menghabiskan 10-20 batang rokok per hari. 3. Perokok berat yang menghabiskan lebih dari 20 batang rokok per hari. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Wira. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Nurul Hidayah, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang zat berbahaya dalam rokok. Yang pertama, nikotin, zat yang mengandung candu yang menyebabkan seseorang ketagihan. Nikotin merupakan zat adiktif yang membuat perokok mengalami kecanduan dan akan sulit untuk menghentikan kebiasaan buruknya ini. Nikotin ini adalah zat yang bekerja dengan sangat cepat. Zat ini bahkan dapat mencapai otak hanya dalam waktu 15 detik setelah dihirup. Terus yang kedua, tar, bahan dasar pembuatan aspal. Tar terdiri dari banyak zat kimia yang dapat menyebabkan kanker. Saat seseorang menghisap rokok, sebanyak 70% tar dapat mengendap di paru-paru. Terus yang ketiga, karbon monoksida, gas yang dapat menimbulkan penyakit jantung. Karbon monoksida merupakan gas beracun tanpa rasa maupun bau. Karena itu, tubuh akan sulit membedakan karbon monoksida dari oksigen. Akhirnya, gas beracun tersebut dapat terserap ke dalam aliran darah. Gas ini dapat mengganggu fungsi hati serta otot. Kondisi membuat badan terasa kelelahan, lemas, dan pening. Terus selanjutnya, karsinogen, memicu pertumbuhan sel dan sel kanker. Terus yang kelima, zat iritan, mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru. Selanjutnya, efek dari merokok. Yang pertama, muka berkedut, nafas berbau, badan berbau, gigi kuning, cepat beruban, mengakibatkan kerontokan, kuku kuning, membuat hormon menjadi abnormal, dan membuat susah tidur. Dari sini saya akan menjelaskan bahaya rokok bagi kesehatan. Yang pertama, gangguan kardiovaskular. Orang yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Terus yang kedua, kerusakan otak. Merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak baik pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit pada otak, seperti stroke, aneurisma otak, dan demensia.
Terus yang ketiga, penyakit mulut dan tenggorokan. Seperti yang saya sebutkan dari efek merokok, yang seperti bau mulut, gigi bernoda, dan penyakit gusi merupakan efek yang kerap timbul akibat merokok. Tak hanya itu, merokok juga bisa menimbulkan masalah serius lain seperti kanker pada mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan, termasuk kanker laring dan kanker laring. Terus yang keempat, penyakit paru-paru. Salah satu efek paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa merubah menjadi sel kanker. Yang kelima, penyakit lambung. Merokok bisa melemahkan otot yang mengontrol bagian bawah kerongkongan sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan. Beberapa risiko penyakit lambung lainnya yang dapat terjadi pada seorang perokok adalah ulkus atau tukak lambung dan kanker lambung. Terus yang keenam, tulang keropos atau rapuh. Racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh karena itu, perokok lebih berisiko mengalami tulang rapuh. Riset pun menyebutkan bahwa wanita yang merokok lebih rentan mengalami osteoporosis daripada wanita yang tidak merokok. Terus yang selanjutnya, masalah pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Terus yang terakhir, gangguan psikologis. Selain penyakit fisik, merokok juga dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti gangguan cemas, susah tidur, dan depresi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Saudari Nurul. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada rokok dalam sisi lain. Dalam sisi ekonomi, dengan harga rokok yang tergolong mahal, dapat memberatkan seseorang. Bentar, HP-nya bisa dimiringkan? Mau Lydia? Saya ulang jelasin ya. Dalam sisi ekonomi, itu dengan harga rokok yang tergolong mahal dapat memberatkan seseorang yang dimana memiliki ekonomi krisis atau rendah. Karena rokok di Indonesia itu tergolong rokok yang mahal dalam perekonomian. Yang kedua ada dalam sisi sosial, di mana seseorang perokok kebanyakan tidak menghargai orang yang di sekitarnya, atau dengan kata lain merokok dengan sembarangan. Kebanyakan kita di Indonesia itu merokok di tempat yang umum. Jarang sekali seseorang memperhatikan bagaimana kondisi teman-temannya di sekitarnya. Mungkin barangkali ada yang tidak bisa mencium asap rokok, tapi karena si sosial seseorang perokok itu arogan, jadinya mereka kurang untuk melihat hal tersebut. Terus yang ketiga, dalam sisi agama, kegiatan merokok merupakan hal yang tidak baik, karena di mana yang kita tahu, rokok itu dapat merusak dan membahayakan anggota tubuh kita sendiri. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga rokok yang seseorang yang menghirup asap rokok itu juga terkena bahayanya dari rokok tersebut. Terus ada penyebab utama maraknya rokok di Indonesia. Yang pertama, itu ada keserakahan industri rokok. Di mana keserakahan industri rokok itu maksudnya adalah industri rokok sebagai produsen komoditas yang masuk dalam kategori barang abnormal dan konsumsinya harus dikendalikan oleh undang-undang. Industri rokok sangat berkepentingan terhadap anak-anak dan remaja untuk kelangsungan bisnis rokok tersebut.
Terus yang kedua, ada iklan dan promosi rokok yang masif. Di mana kita tahu rokok di Indonesia itu iklannya itu tidak dibatasi, tapi semena-mena sehingga banyak seorang yang tertarik, terutama remaja, untuk merokok. Di mana iklan promosi rokok itu udah diteliti, udah dicek 90% remaja dipengaruhi oleh iklan rokok. Terus yang ketiga, ada lemahnya komitmen politik. Di mana maksudnya dari lemahnya komitmen politik ini adalah pemerintah belum menunjukkan komitmen atas politik untuk melindungi kesehatan dan kesehatan masyarakat. Terus selanjutnya materi mengenai usaha dalam membatasi produksi rokok. Yang pertama, membatasi tayangan iklan rokok. Seperti yang kita tahu, iklan rokok itu ada dipasang di baliho, banner, dan stiker-stiker. Sehingga kan di dalam iklan rokok itu terbanyak dapat slogan. Kayak misalnya, kalau kita merokok itu termasuk pria sejati. Terus kalau kita ngerokok, itu selera pemberani. Sama ada slogan rokok yang berbunyi pria itu punya selera. Sehingga itulah yang menyebabkan seseorang, terutama yang di remaja-remaja itu, untuk merokok. Semakin banyak iklan yang kreatif, maka semakin banyak pendanaan yang dilakukan untuk ini iklan-iklan rokoknya. Terus yang kedua, ada membatasi untuk memberi dana pada kegiatan yang berkaitan dengan acara-acara. Seperti yang kita ketahui, rokok itu suka memberi sponsorship untuk acara-acara remaja-remaja. Nah, jadinya itu kita harus batasi agar gimana untuk meminimalisir bahaya merokok untuk remaja. Terus yang ketiga, menuntut kenaikan pajak rokok. Pajak rokok di Indonesia itu sangat melemah, dikenal dengan masih minim kenaikannya. Untuk pajak dalam biaya cukainya itu masih sangat kecil. Sehingga harga rokok di Indonesia itu sangat dikatakan lebih murah dibandingkan di luar negeri. Terakhir, meningkatkan penelitian dalam bidang kesehatan. Indonesia merupakan negara yang tidak mempunyai regulasi dalam pengaturan dan pembatasan rokok untuk melindungi warganya dari dampak asap rokok. Sehingga pemerintah harus melakukan dulu kayak seminar-seminar untuk kesehatan dalam merokok itu kayak gimana. Biar masyarakat yang merokok itu dapat berkurang.